Ayo, kebentur. Om Swastiastu teman-teman, selamat datang kembali di channel saya ya. Pada video kali ini saya akan membahas laptop lagi. Nggak tahu ya harus mulai ceritanya dari mana. Oke, akan saya bahas ceritanya mulai dari karantina ya. Jadi pertengahan bulan Juli saya mulai karantina. Jadi sejak saya karantina itu laptop ini tidak pernah saya sentuh sama sekali sampai pada akhirnya pertengahan bulan Agustus, artinya dalam rentang waktu sebulan itu laptopnya juga nggak disentuh sama sekali atau tidak digunakan sama sekali. Ya sebenarnya sebelum-sebelumnya juga, yaitu sebelum saya di karantina juga laptopnya juga jarang dipakai, tapi setidaknya dipakai ya sekali dua kali gitu. Kemudian pertengahan Agustus laptopnya sempat saya gunakan beberapa kali. Nah, pada pertengahan bulan Agustus itu saat laptopnya saya gunakan, keanehan terjadi, yaitu keyboardnya, salah satu tombol keyboardnya itu tombol panah ke bawahnya gitu ya, panah ke bawahnya itu error, dia nggak berfungsi, jadi dia neken terus begitu. Saya coba perbaiki, sampai saat ini belum bisa saya perbaiki, belum jadi. Maksudnya metode perbaikan yang saya gunakan untuk laptop yang satunya itu sebelumnya memiliki kasus yang sama, itu tidak berfungsi, maksudnya tidak membuahkan hasil. Jadi sampai hari ini panah ke bawahnya ini, panah ke bawah keyboard ini tidak berfungsi. Kemudian itu sudah rentang waktu 3 minggu ya. Jadi terakhir saya pakai itu semenjak keyboardnya rusak itu ya 3 minggu yang lalu berarti kan? Iya, 3 minggu yang lalu. Kemudian setelah 3 minggu yang lalu itu kurang lebih 5 hari yang lalu laptop ini saya gunakan lagi karena saya baru ngeh gitu. Oh ya, laptop itu belum saya pakai gitu. Dan saya pakai laptopnya gitu. Nah, pada saat itu saya coba juga saya coba perbaiki juga keyboardnya ini, tombol keyboardnya ini gagal juga, jadi belum bisa gitu. Karena belum bisa ya saya diamkan saja. Jadi setelah saya coba perbaiki malah dia tidak berfungsi sama sekali. Maksudnya kalau sebelumnya dia itu cuma neken terus gitu, jadi tanda panah turunnya ini neken terus, jadi cukup mengganggu gitu. Kemudian sampai akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Dia malah nggak neken, jadi kayak ngangkat terus, ditekan juga nggak ngerespon gitu. Kemudian itu yang 5 hari yang lalu. 4 hari yang lalu, jadi dari hari kelima kemarin itu sampai hari keempat itu saya pakai untuk nonton film, untuk nulis gitu. Jadi emang kalau laptop ini sebagian besar saya gunakan untuk nulis dan untuk hiburan saja ya, kalau sempat nonton film gitu, kalau sempat. Kemudian 4 hari yang lalu setelah selesai dipakai, ya setelah selesai dipakai saya taruh seperti biasa. Hari besoknya itu nggak saya pakai, jadi hari ketiga laptop ini nggak kepake gitu. Maksudnya hari ketiga setelah saya pakai dalam rentang 1 minggu ini nggak kepake itu. 2 hari yang lalu laptop ini saya ambil lagi. Jadi setelah saya ambil, yang waktu 3 hari yang lalu itu, waktu 4 hari yang lalu itu keanehan terjadi ya teman-teman. Jadi pada waktu itu setelah dipakai beberapa saat tanpa ada aba-aba baterainya habis gitu, tiba-tiba langsung shutdown aja dia. Bukan shutdown maksudnya bukan mati dengan dipaksa gitu, maksudnya langsung plug gitu, berarti enggak, ini shutdown normal tapi dengan dia sendiri yang shutdown gitu. Jadi mati sendiri. Saya kira baterainya, jadi langsung saya cas. Ternyata baterainya kapasitas baterainya masih banyak gitu, maksudnya daya di baterainya masih banyak. Kemudian dalam kondisi setelah saya pakai beberapa kurang lebih 30 menit sejaman gitu ya, dalam kondisi dicas juga tiba-tiba dia shutdown lagi gitu, plug gitu shutdownnya. Jadi kalau habis baterai kan biasanya laptop itu bisa memunculkan pesan gitu ya, baterainya habis, kapasitas baterainya sekian persen gitu. Sini saya setting 25% gitu. Jadi 25% dia ngasih peringatan. Dan ini dalam kondisi dicas dia tiba-tiba langsung shutdown.
Saya cuekin sih karena saya kira, oh kenapa ini, mungkin karena lama nggak dipakai kan gitu asumsi saya. Selanjutnya, eh, 2 hari yang lalu, karena 3 hari sebelumnya nggak saya pakai, jadi 2 hari yang lalu itu saya ambil, maksud saya mau nulis gitu. Sore harinya itu, bukan sore, di petang hari itu saya mau nulis. Setelah saya ambil, saya pencet tombolnya, nyala kurang lebih 1-2 detik, mati lagi. Waduh, ini baterainya ini apa namanya, baterainya ini haus dia gitu, maksudnya habis dengan sendirinya. Karena pada waktu biasanya kalau saya taruh ini laptop ini, baterainya saya lepas ya. Karena semenjak saya upgrade dia ke Windows 10, entah kenapa jadi kalau baterainya itu tetap nempel di sini kalau dia nggak dipakai. Misalnya kemarin saya biarkan baterainya sampai hari ini, itu langsung habis baterainya gitu, daya baterainya. Jadi saya kira itu baterainya juga kan, karena sehari sebelumnya nggak saya pakai. Jadi langsung saya ini apa namanya, langsung saya cas kan. Saya pencet tombol powernya gitu, nyala juga kurang lebih 2-3 detik, mati lagi. Waduh, kenapa ini, kaget kan saya. Wah, dramatis sekali. Jadi kaget kan saya, loh kenapa ini gitu. Terus saya diamin, saya pencet lagi, nggak nyala lagi. Kemudian apa namanya, sampai akhirnya setelah dipencet berkali-kali nggak muncul tanda menyala powernya gitu, karena sebelumnya 2-3 kali dipencet itu masih nyala 2-3 detik gitu, dan ini nggak muncul sama sekali, sampai akhirnya nggak muncul sama sekali, dan sampai sekarang dia tidak bisa nyala, istilahnya mungkin mati total gitu ya. Jadi tanpa ada sebab, kalau menurut saya itu tiba-tiba mati total gitu. Kalau dibilang karena kepanasan, sepertinya nggak mungkin, karena di sini cuacanya dingin karena sedang musim hujan. Kemudian kalau dihubungkan dengan charger, dia masih bisa ngecas baterainya, tetapi dinyalakan nggak mau ya. Artinya fungsi chargingnya itu bisa, tapi kalau nyala dia nggak kuat. Jadi memang sebelumnya lampu indikator nyalanya itu agak redup dia nyalanya. Tidak seperti di awal-awal gitu terang sekali kan, dia redup, bahkan boleh dibilang nggak, lebih cenderung nggak menyala sama sekali gitu. Jadi bisa dikatakan sekarang laptop ini mati total tanpa sebab. Kemudian iseng-iseng saya baca di internet, saya lihat-lihat di YouTube juga kan, saya lihat di YouTube. Jadi salah satu penyebabnya, ada yang mengatakan itu karena laptopnya lama nggak pernah dipakai. Kemudian selain lama nggak dipakai ini, kemungkinan dia kayak nge-short gitu ya. Jadi ada yang eh, hubungan arus singkat gitu, mungkin katanya seperti itu ya. Bahkan ada yang saya lihat di YouTube itu yang memperbaiki dengan cara apa namanya, dijemur di bawah sinar matahari. Ada yang kalau yang teknisi laptop misalnya, saya tonton channelnya teknisi laptop itu, katanya ada apa namanya, ya hubungan singkat gitu, dan dia diperbaiki dengan cara injeksi daya gitu katanya. Begitu diinjeksi daya di salah satu IC-nya gitu atau kapasitornya, dia bisa nyala lagi. Ada lagi saya lihat dari salah satu teknisi laptop juga, katanya itu adalah permasalahan umum untuk laptop versi jadul kayak gini ini, untuk Acer yang 4736Z ini, itu namanya neck token ya. Jadi ada namanya kapasitor yang namanya neck token, itu katanya yang bermasalah. Jadi karena kering katanya begitu neck tokennya ini, jadi dia sudah tidak apa namanya, tidak mampu mengatur daya di dalam laptop ini. Jadi neck tokennya ini harus diganti dengan kapasitor yang lain gitu. Jadi sampai sejauh hari ini, dari hasil saya membaca dan menonton gitu, eh, laptop ini permasalahannya kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi bagi orang awam kayak kita misalnya, ini bisa dikatakan ini sudah mati total, tapi charging masih bisa. Tapi kalau bagi teknisi, itu adalah 3 permasalahannya gitu. Jadi intinya saat ini saya sedang berduka karena laptop ini mati. Jadi harus segera diperbaiki. Akan saya coba perbaiki nanti di video selanjutnya mungkin. Saat punya waktu cukup untuk memperbaiki laptop ini, akan coba saya perbaiki mengikuti referensi yang sudah saya baca dan saya tonton di YouTube. Sampai ketemu di video selanjutnya.